Assalamualaikum semuanya. Sate usus 4.000 bisa dapet 10 tusuk. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, langsung aja kepoin karena ini cocok banget buat jajanan anak SD. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang bumbu kacangnya dulu ya teman-teman ya. Yang pertama yang aku timbang itu kacangnya. Di sini untuk kacangnya aku butuh 200 gram. Jangan salfok sama timbangan baru aku ya teman-teman ya. Walaupun dia itu murah, ini tuh kayak berguna banget buat aku yang suka masak gitu loh. Kemarin itu kan timbangan aku agak mahal, tapi ya gitu, agak nggak awet gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi timbangan yang bisa dibuat nimbang sehari-hari nih dan harganya murah, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi timbangannya aku pakai ini. Jadi langsung aja dicek sekarang juga. Untuk bumbu halusnya di sini aku udah siapin 7 buah cabai merah gede, terus di sini ada 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, sama di sini ada 5 butir kemiri. Ini untuk cabai merahnya aku bakalan iris-iris seperti ini dulu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini tuh biar dia tuh matangnya sampai ke dalam-dalam gitu loh. Soalnya kalau aku biarin utuh, kalau digoreng bareng takutnya dia nggak matang. Kalau kalian pengen buatnya yang sedang-sedang aja nih, nggak mau buat banyak, untuk semua bahan sambelnya ini bisa dibagi dua ya teman-teman ya. Soalnya kalau pemula gitu takut rasanya kurang cocok. Menurut aku buatnya yang sedang-sedang aja. Ini untuk bawang merahnya juga sama, aku bakalan iris seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Buat teman-teman yang nanya kok nggak pakai cabai rawit, biasanya orang jualan sate itu rawitnya dipisah ya teman-teman ya. Jadi bumbu kacangnya ini tuh nggak ada pedas sama sekali. Jadi kalau kalian mau dikasih pedas, langsung ditambahin cabai rawit juga nggak apa-apa, atau nanti pas di akhir dibuatin sambel gitu loh teman-teman. Biasanya kalau kita beli sate kan sambelnya dipisah ya. Kalau kalian mau dipisah boleh langsung dimasukin juga nggak apa-apa. Karena aku punya bayi, jadi ini aku nggak pakai cabai rawit ya teman-teman ya. Kalau udah siap kita langsung aja goreng. Untuk ngegorengnya sebenarnya bumbu kacang itu enaknya disangrai ya teman-teman ya. Cuman karena aku lagi gak mau repot nyangrai, jadi aku pakai sedikit minyak. Dan jangan lupa untuk kacangnya itu dicuci dulu ya teman-teman ya. Kalau bumbunya udah aku cuci dari awal, jadi tenang aja. Dan ini kita langsung aja siap goreng. Jadi ini tuh kita ngegorengnya pakai sedikit minyak aja. Kalau kalian mau sangrai boleh, tapi kalau nggak mau ribet ya pakai sedikit minyak seperti aku juga nggak apa-apa ya. Ini kita goreng seperti biasa aja, kita sambil aduk terus. Ini matangnya agak lama ya teman-teman ya, karena tadi kan kacang tanahnya itu aku cuci dulu. Dan ini kita goreng kurang lebih sampai warnanya seperti ini. Jadi jangan terlalu gosong-gosong. Sambal kacang itu berhasil nggak berhasilnya tergantung kita ngegoreng kacangnya ya teman-teman ya. Kalau kita ngegoreng kacangnya kurang mateng nih, rasanya juga nggak enak. Terlalu gosong pun juga nanti hasilnya pahit. Jadi kita ngegoreng kacangnya harus hati-hati banget. Terus di sini aku udah siapin usus yang udah aku cuci bersih. Ini tuh kemarin aku beli setengah kilo teman-teman. Dan di sini aku udah siapin juga tusuk sate, karena di sini tusuk sate aku tuh terbatas. Jadi nanti yang aku pakai tuh sekitaran 350 graman gitu loh teman-teman. Jadi 500 gram itu enggak aku pakai semuanya. Di tempat aku setengah kilo usus itu harganya 12.000, tergantung di daerah kalian masing-masing ya teman-teman ya. Dan aku bakalan tunjukin porsi yang aku bakalan siapin ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, kita tusuk-tusuk seperti ini aja. Untuk jaraknya kurang lebih 1 cm ya. Jadi 1 cm ditusuk, 1 cm lagi ditusuk. Dan ini aku juga nggak terlalu panjang-panjang, karena per porsi kan aku mau jualnya 4.000-an aja. Jadi ini kurang lebih 5 cm gitu loh teman-teman panjangnya. Kalian bisa lihat sendiri, kita atur-atur seperti ini. Karena ini tuh ususnya udah matang, jadi dicopotnya gampang, tinggal dipotong aja pakai tangan manual ataupun digunting juga nggak apa-apa. Biar nggak ribet, manual aja ya teman-teman ya. Tuh kayak gini ya teman-teman ya. Dan kalau kalian nanya ini tuh baunya kayak gimana, alhamdulillahnya aku beli baunya nggak terlalu strong. Kalau kalian beli usus yang baunya strong itu boleh banget dikasih jeruk nipis dulu ya teman-teman ya, biar nggak terlalu bau banget. Tergantung sih kalian belinya di tempatnya kayak gimana. Dan ini kebetulan banget kan udah matang dan udah bersih juga, jadi tinggal cuci bersih terus ditusuk-tusuk seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh simple banget tapi rasanya enak pol. Jadi kalau kalian gak mau jualan pun ini bisa banget dijadiin cemilan di rumah atau menu
harian gitu loh teman-teman. Soalnya aku juga suka banget makan pakai usus ini, daripada cuma digoreng kering aja kan, mending kita buat variasi ya. Buat teman-teman yang suka sama usus, komen dong di bawah, biasanya usus dimasak apa sih? Aku juga lagi pengen berkreasi tentang usus, kayaknya enak deh usus dicoba yang lain-lain gitu. Jadi komen ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya untuk 350 gram usus, jadinya kurang lebih 80 tusuk ya. Tuh kayak gini aja. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh banyak banget. Bayangin 350 gram jadi 80 tusuk. Dan kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin olesannya ya teman-teman ya. Sebenarnya olesannya sih aku buatnya klasik banget sih, seperti tukang sate pada umumnya, tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi sebelum aku buat olesan, aku lupa teman-teman, aku mau nunjukin karena tadi kan setengah kilo ya teman-teman ya, dan kalian bisa lihat sendiri ini tuh sisanya kurang lebih segini. Jadi yang aku pakai tadi tuh bener-bener 350 graman gitu ya. Dan lanjut, karena kacang sama cabenya tadi udah dingin, kita langsung aja siap blender. Jadi kalau kalian buat sambal ini tuh tunggu dia dingin dulu ya teman-teman ya, baru di blender. Jangan masih panas gitu di blender, nanti blender kalian ini lagi kayak panas. Jadi ini aku tunggu dingin baru aku blender, karena ini tuh banyak banget, jadi aku ngeblendernya 2 kali ya. Dan di sini aku udah siapin air 1 liter. Jadi satu resep yang aku pakai ini untuk airnya tuh 1 liter gitu loh teman-teman. Tapi pas ngeblendernya aku ngasihnya tuh sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak, biar hasilnya tuh halus gitu. Ini langsung aja aku udah siapin panci, jadi langsung aja aku tuang. Sebelumnya aku bakalan kasih air, jadi untuk takaran airnya tuh kurang lebih 1 liter ya teman-teman ya. Pokoknya kita siapin aja 1 liter gitu. Ini biar bersih aja, aku ngebersihnya pakai air yang udah aku siapin tadi ya. Pokoknya seperti yang aku ngomongin, kalau kalian nggak mau buat bumbu kacang 1 liter, untuk kacangnya buat 1 ons aja teman-teman. Pokoknya semua bahan sambelnya itu dibagi 2 aja. Dan ini gilingan kedua. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh seriusan banyak banget. Kalau kalian pengen ditulisin model resep, kalian bisa langsung aja cek aja di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh modalnya murah banget sih, aku nggak bohong, karena mungkin segini banyaknya tuh nggak sampai 30 ribuan gitu loh teman-teman. Cuman aku lupa sih kemarin berapa, tapi kalau kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya, untuk rekomendasi produk ataupun referensi harga dari aku. Jadi ini aku bersihin dulu, karena airnya udah masuk semuanya, kita langsung aja siap masak ya teman-teman ya. Tapi aku bakalan tambahin gula dulu. Di sini untuk gulanya aku pakai 50 gram gula merah atau gula batok. Terus di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya kurang lebih aku pakai 2 sendok makan aja ya teman-teman ya. Dan di sini tuh aku sebenarnya lupa ngasih garam. Garamnya jangan lupa ya teman-teman ya, pakai setengah sendok makan. Tapi nanti aku bakalan masukin pas dimasak aja ya. Takutnya keskip gitu kan teman-teman. Jadi di awal aja dimasukin semua bumbu, terus kita masak seperti biasa, pokoknya sampai dia mendidih gitu. Ini aku tutup biar dia cepat mendidih ya. Ini udah mulai mendidih. Kalau menurut kalian udah seperti ini, kalian bisa langsung aja koreksi rasa. Menurut kalian kurang apa, bisa ditambahin ya. Untuk kecapnya sendiri aku bakalan kasih buat toppingnya aja teman-teman. Jadi kecapnya aku kasih nanti aja di akhir. Jadi di bumbunya ini tuh aku nggak pakai kecap sama sekali. Rasanya cukup garam, gula merah sama gula putih. Dan untuk garamnya kalian bisa lihat sendiri, aku takarannya pakai setengah sendok munjung ya. Bisa langsung aja dikoreksi rasa. Ini menurut kalian kurang apa, boleh banget ditambahin, karena ini tuh sedikit encer gitu ya teman-teman ya. Kita langsung aja tambahin 1 sendok makan tepung terigu. Sebelum dimasukin jangan lupa dilarutin pakai air dingin dulu ya, biar nanti dia nggak ngegumpal. Ini kita larutin aja kurang lebih seperti ini aja. Airnya jangan terlalu banyak-banyak teman-teman, kalau terlalu banyak nanti dia ngerusak rasa gitu loh. Jadi yang di awal rasanya udah pas kita tambahin air agak banyak nanti rasanya rusak. Jadi ini kita langsung aja masukin tepung terigunya yang udah kita larutin, terus kita aduk-aduk. Pokoknya kita masak seperti biasa. Kalau udah mendidih seperti ini, kita tes rasa lagi ya. Dan jangan lupa tes kekentalannya. Kalau menurut kalian rasanya udah pas, kekentalannya udah oke, baru kita matiin kompornya.
Dan tadi tuh sebenarnya di awal aku mau nunjukin olesannya kan teman-teman, kayaknya karena lupa jadi keskip gitu loh. Jadi aku bakalan tunjukin di sini aja. Untuk olesannya aku pakai kecap manis. Ini tuh kecap manisnya khusus sate gitu. Tapi kalau kalian nggak punya bisa pakai merek yang ada aja. Menurut aku perbedaannya tuh cuman di tekstur gitu loh teman-teman. Ini tuh teksturnya lebih kayak encer gitu nggak sih? Kalian bisa lihat sendiri. Jadi biasanya kayak kecap manis itu kan agak kental ya, kalau ini tuh agak encer. Aku pakai kecapnya 2 sendok makan. Terus di sini untuk minyak gorengnya kurang lebih aku pakai 3 sendok makan. Jadi kalau kalian mau buat lebih banyak disesuaikan aja sama takaran kalian ya teman-teman ya. Sebenarnya ini takarannya random sih, karena tadi ususnya belum aku kasih perasa, jadi olesannya ini aku bakalan kasih sedikit Royco teman-teman, biar dia tuh rasanya lebih gurih gitu loh. Dan kalau udah kita langsung aja kita masukin dan kita aduk seperti ini, dan kita langsung aja siap panggang. Untuk panggangannya aku pakai teflon mapping ya, gabluk teman-teman. Dan ini untuk olesannya langsung aja aku tuang ke dalam satenya seperti ini. Terus setelah itu aku aduk-aduk seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh kayak gini aja, pokoknya kita aduk terus aja sampai kecap sama minyaknya tuh tercampur rata. Kalau udah kita langsung aja masukin satenya khususnya ke dalam panggangan. Sorry banget panggangan aku buluk teman-teman, tapi karena ini tuh aku pakai sehari-hari gitu. Maksud aku panggangan ini tuh emang bener-bener aku pakai sehari-hari gitu loh. Jadi ya maklumin aja kalau bentukannya udah kayak gini. Jadi kalau aku masak pepes, masak yang perlu dibakar-bakar, aku pasti bakarnya di sini karena menurut aku lebih multifungsi gitu. Ini jangan lupa sambil dibalik-balik, sisa olesannya tadi tuh aku buat oles-olesan kayak gini ya. Sebenarnya nggak diolesin lagi juga nggak apa-apa sih. Terus jangan lupa dibalik-balik seperti ini. Sebenarnya untuk 80 tusuk itu untuk olesannya kurang teman-teman. Jadi kalau kalian masak ini terus olesannya kurang bisa buat lagi ya. Soalnya aku juga bingung nih. Kadang orang manggang tuh ada yang suka ngasih olesan, ada yang nggak perlu diolesin, udah pas. Tergantung kalian aja. Kalau menurut aku ya, lebih enak olesannya yang banyak karena lebih manis, lebih enak gak sih kalau sate itu. Aku sih lebih suka kayak sate agak manis gitu. Dan ini kalau udah mateng kita langsung aja siap sajiin ya teman-teman ya. 80 tusuk itu aku bakar kurang lebih 3 kali. Kalau kalian punya bakaran yang pakai areng itu pasti lebih mantul sih, cuman karena aku nggak ada jadi ya udah kita langsung aja siram dia pakai saus kacang yang udah kita siapin tadi. Seriusan teman-teman, saus kacangnya itu mungkin kalau kalian punya usus 2 kilo tuh masih bisa mampu gitu loh, karena emang hasilnya tuh super banyak banget. Ini kelihatan encer karena dia tuh masih panas banget ya. Kalau dia udah dingin dia tuh agak sedikit mengental gitu, dan teksturnya bener-bener pas, jadi nggak kental banget dan nggak encer. Ini nuanginya secukupnya aja. Pokoknya ini tuh bumbunya hasilnya banyak banget, bisa dikurangin kalau kalian ikut resep aku. Dan di atasnya aku bakalan tambahin kecap manis kayak gini aja nih. Masya Allah, aku tuh suka banget sama sate usus teman-teman. Jadi udah ngebayangin yang enggak. Padahal aku buat ini beberapa hari yang lalu dan sekarang udah ngiler lagi. Dan jangan lupa ditambahin bawang goreng di atasnya seperti ini. Kalian bisa lihat, sebenarnya bawang fresh ya. Aku lebih suka sate itu pakai bawang fresh, tapi ya pakai bawang goreng juga enak juga tuh. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya bener-bener kayak cocok banget sih kalau kalian mau jualan di alun-alun, di sekolahan SD. Ini bisa banget jadi recommended. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan resep bumbu kacangnya ini tuh terbaik sih. Aku beberapa kali buat sate bumbu sate itu tuh kayak gagal terus gitu loh teman-teman, gak seenak ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang suka gagal buat bumbu sate, sok cobain resep aku ini tuh enak banget. Kalau kalian butuh referensi harga ataupun produk yang aku pakai, langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Thank you buat kalian udah nonton.